Perayaan tradisi Panjang Maulud di Kampung Tanggul, Kota Serang, Banten berlangsung ricuh. Ratusan warga yang mayoritas merupakan ibu dan anak terjepit satu sama lain demi mendapatkan sembako di ajang Panjang Maulud. Tradisi Panjang Maulud di Kota Serang dalam rangka peringatan hari lahir Nabi Muhammad atau Maulid Nabi berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu karena banyaknya warga yang ingin mendapatkan sembako Maulud. Selain warga setempat, banyak juga warga dari desa lain yang ikut berebut. Sejumlah ibu-ibu dan anak yang mengantri berdesakan hingga terhimpit. Bahkan seorang balita harus segera dievakuasi dari kerumunan. Ratusan warga kecewa karena kurangnya kesiapan panitia dalam menangani banyaknya jumlah peserta Maulud. Ketua Pelaksana Panjang Maulud mengatakan sebanyak 2.000 paket sembako disiapkan untuk warga sekitar. Suatu keberkahan ataupun suatu rezeki ya, yang dari masyarakat untuk masyarakat lagi gitu. Nah, kita di sini kebagian yang di Tanggul itu membutuhkan rezeki itu untuk kita sedekahkan ke warga yang kita butuhkan. Pemirsa, dalam penyelidikan kasus penemuan 7 jasad remaja mengambang di aliran Kali Bekasi, polisi menemukan adanya kode sandi ajakan untuk tawuran. Sementara itu, keluarga dari 7 remaja tewas tabur bunga di lokasi penemuan jenazah. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota terus melakukan penyelidikan kasus penemuan 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Bekasi, Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu lalu. Dari keterangan saksi dan bukti yang ada, penyidik menemukan sejumlah fakta kode ajakan berkumpul di warung dengan kode ajakan pesta dan hajatan, serta kode ulang tahun yang diduga merujuk pada aktivitas ajakan tawuran. Dari penyelidikan, polisi juga menemukan fakta sejumlah remaja yang berkumpul mencapai 60 hingga 90 orang dan tidak semuanya saling mengenal. Memang tidak semua anak-anak yang berkumpul di tempat itu, anak muda yang berkumpul di tempat itu saling mengenal satu sama lainnya. Mungkin hanya 1, 2 orang, 3 orang yang saling mengenal, tapi sebagian besar itu tidak saling mengenal. Kan hasil keterangan yang kami peroleh ya dari pemeriksaan saksi-saksi, mereka berkumpul di sana itu dengan kode-kode tertentu. Contohnya untuk ajakan ada pesta, ada ulang tahun, jadi mereka mengajak itu. Tapi itu untuk menyamarkan kalau memang itu kode tersebut merupakan kode untuk mengajak melakukan tawuran. Sementara itu, keluarga dari 7 remaja tewas di Kali Bekasi tabur bunga di lokasi penemuan jenazah. Para keluarga korban juga melakukan doa bersama untuk para korban. Hingga kini polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kejadian tersebut. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya masih menunggu hasil penyelidikan dan hasil otopsi. Dan ini saya anggap sebagai simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi Polres Metro Bekasi dalam melakukan langkah-langkah upaya pembubaran, dalam bahasa mereka itu tawuran. Selama ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian itu datang secara sukarela ataupun secara diutus untuk menyampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan secara publik gitu ya. Belum ada dari kepolisian. Sebelumnya pada hari Minggu 22 September lalu 7 jasad ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Yang ditangkap hari Jumat Pak Kapolsek. Ketujuhnya diduga melompat ke kali untuk menghindari polisi yang tengah berpatroli di sekitar lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dilakukan penangkapan publik figur Andrew Andika beserta 5 orang temannya menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urin di klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang turut ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawa ke klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Andrew hanya tertunduk saat digiring petugas kepolisian serta terdiam saat ditanya oleh awak media.
Keenam orang itu menjalani rangkaian tes kesehatan, sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsi mereka. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap seorang public figure atas nama dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Diketahui Andrew Andika bersama 5 orang temannya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Andrew dan kelima rekannya itu hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainus melaporkan. Seorang ibu di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris hingga pingsan usai putranya ditangkap atas kasus narkoba. Dirinya tak terima putra pertamanya dipukuli dan matanya ditutup lakban oleh petugas saat ditangkap di Jalan Kalibaru, Kemayoran yang videonya viral di media sosial. Ya Allah, gak mau anak saya dibilang. Ita Nurita histeris menceritakan penangkapan anak laki-lakinya yang terlibat narkoba. Ibu rumah tangga ini bahkan sempat pingsan karena tidak terima anaknya diperlakukan layaknya penjahat kelas kakap. Penggerebekan Irwansyah 28 tahun pada Jumat lalu berlangsung dramatis. Petugas membekuk Irwansyah yang sedang mengobrol bersama 2 temannya di Jalan Kalibaru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Karena hendak kabur, petugas melumpuhkan pemuda tersebut dengan melakukan pemukulan. Ita yang menyaksikan langsung peristiwa itu tidak tega melihat wajah putranya dilakban hingga ke bagian mata. Saya sakit hati sama yang berseragam aparat-aparat itu. Ini darah abang, sini luka, sini liver, sini anak saya robek, sini luka, sini palanya robek. Itu lakbannya kenceng sekali loh, ditutupnya sini. Dilakban matanya? Iya, matanya dilakban. Dalam penggerbekan ditemukan beberapa paket ganja dan sabu di bawah jok motor. Selain menangkap Irwansyah dan temannya, Rizky, polisi juga mengejar seorang pria yang kabur yang diduga pemilik paket ganja dan sabu tersebut. Sementara dalam pemeriksaan laboratorium, Irwansyah dan Rizky positif mengkonsumsi narkoba dan akan direhabilitasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainus melaporkan. Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 70 kg sabu dan 300 kg ganja serta 10 butir pil ekstasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Para pelaku yang berhasil ditangkap diduga terlibat jaringan narkoba internasional. Polisi amankan ratusan kilogram narkoba senilai 75 miliar rupiah. Terdiri dari 70 kg sabu, 300 kg ganja dan 10 butir ekstasi di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Polisi juga menangkap 79 tersangka, 3 diantaranya wanita yang diduga berperan sebagai kurir dan pengedar dalam jaringan narkoba internasional. Narkoba tersebut akan diedarkan ke Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Jadi kita ini mengungkap awal melalui kurir, ya, melalui pengiriman paket. Setelah kita amankan, langsung saat itu juga kita kembangkan. Ya, jadi tidak stuck sampai situ, tapi kita atas-atasnya pun kita berhasil. Para pelaku ditahan di Mapolres Lampung Selatan dijerat dengan hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fristiawan Ainus melaporkan.